An-Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, seluruh pemirsa MNC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu kembali untuk membicarakan sesuatu yang dipandang perlu oleh agama. Tema itu adalah tidak semua bisa jadi teman. Kenapa ada ungkapan tidak semua jadi teman? Apakah ini tidak melarang kita untuk berkenalan? Bukan itu yang dimaksud. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi, bahwa seorang laki-laki itu bisa tergantung, bisa dipengaruhi oleh bagaimana keberadaan teman akrabnya. Maka dari itu Rasul memerintahkan falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang harus berpikir dulu siapa yang akan dijadikan teman akrab. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun seseorang itu kehidupannya pasti dipengaruhi oleh teman-teman akrabnya. Saya yakin kalau misalkan kita mau melakukan perbuatan maksiat, orang yang sering minuman keras pasti dipengaruhi oleh orang lain. Enggak mungkin ada bayi lahir langsung doyan miras, narkoba. Enggak ada. Kenapa dia kok mau narkoba? Ya karena teman-temannya yang mempengaruhi. Kenapa ada orang kok rajin ngaji? Ya mungkin karena teman-temannya itu rajin ngaji. Jadi pertemanan itu akan mencerminkan kepribadiannya. As-sahib, sahib. Teman adalah akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Kalau bukan kita yang terpengaruh, dia yang terpengaruh. Makanya di dalam keterangan yang lain itu dikisahkan, diceritakan mathalul jalis as-salih, perumpamaan teman yang baik, wal jalis as-su, dan teman yang jelek itu seperti pedagang minyak dengan pandai besi. Coba kalau kita bergaul dengan pedagang minyak, pasti kita akan ikutan menjadi wangi. Mas Budi, saya itu Mas Budi sering sekali datang main ke tempat pedagang penjual minyak. Dan yang sering tidak beli. Iya, tapi ketika saya keluar dari situ saya apa? Wangi. Kenapa? Karena pedagangnya pasti nyobain. Iya. Dicoba Mas, serot. Nah, akhirnya keluar dari situ wangi. Maka hampir sering setiap hari pengen ke situ terus. Dan yang dagang juga sudah tahu nggak bakalan beli. Tetapi ketika bergaul kepada pedagang minyak, di situ kita ikutan wangi. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan pandai besi, tukang las, maka bisa jadi apa? Bisa jadi kita kena apinya atau kita akan terkena bau yang tidak sedap. Nah jadi teman yang akrab itu bisa berpengaruh kepada kepribadian kita. Sangat-sangat mempengaruhi. Nggak ada anak lahir langsung jadi anak pang. Lahir cower gitu, nangis, langsung pakai item-item, lari ke perempatan jalanan. Nggak mungkin. Pasti apa? Ada pengaruh teman. Ya itulah, maka tidak semua teman atau tidak semua orang bisa dijadikan teman. Harus milih-milih. Boleh berkenalan, tapi kalau sudah berbicara teman akrab, itu bahasa Arabnya khalil. Maka harus orang-orang yang punya kualitas agama yang baik, agar pengaruhnya terhadap kita juga bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih tausiahnya. Ya pemirsa, senang sekali saya Bobby Maulana, Pak Ustadz Danu, kemudian Ustadz tamu kita Ustadz Samani bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai Kalau Bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati.
Baik, tak semua bisa jadi teman karena tak semua orang juga bisa memberikan pengaruh yang positif untuk kita. Ya, jadi kita harus pilih-pilih sebagai teman bukan karena kita itu sombong atau kita memilih-milih dalam artian secara hartanya gitu ya atau secara tingkatannya bibit bebet bobotnya, tapi memang kita memilih teman yang terbaik untuk kita yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema kita pagi hari ini tak semua bisa jadi teman. Pak Ustadz silakan tausiahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Ya, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang sepantasnya itu harus kita syukuri setiap saat. Sehingga kita nanti digolongkan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tak semua bisa menjadi teman. Jadi inti dari tema kita ini adalah bagaimana kita itu memilih teman yang benar-benar bisa menjadikan pengingat kita kepada Allah Ta'ala yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sam'ani bahwa teman itu kalau bisa dan kita harus mencari yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang mencintai Allah. Jadi hati-hati di dalam mencari teman karena memang kita tidak dilarang untuk mencari teman siapapun. Dalam berdagang pun silahkan mau berdagang muslim sama muslim. Seorang muslim dengan non-muslim silahkan, tetapi koridornya masih ada di jalan Allah. Tetapi untuk mencari teman, bergaul, ini beda dengan kita jual beli, beda sekali. Yang diceritakan Ustadz Sam'ani tadi insya Allah sudah mewakili bahwa bergaul itu ada pembicaraan yang intens di antara seseorang dengan orang lain. Pembicaraan yang intens. Siapa orang yang bisa menjadi leader di antara itu, biasanya orang tersebut bisa menjadi patokan lingkungan itu mau ke arah mana. Kalau umpamanya dia mengikuti geng motor, dia pasti akan begitu. Urusannya nanti kalau nggak berantem, kalau nggak bikin keributan, Obat-obatan biasanya. obat-obatan, minuman keras yang tadi udah diceritakan oleh Ustadz Sam'ani. Yang radikal khususnya Pak. Iya, khususnya yang radikal. Urusannya pasti dengan polisi, ya. Oke, kita mencoba mau seneng-seneng dengan gaya-gaya seperti itu. Sadar nggak seseorang yang melakukan sesuatu hal yang buruk itu kalau ditanyain kamu besok punya istri kayak apa? Itu aja pertanyaan. Dia pasti akan bicara bahwa saya ingin punya istri yang solehah, betul ya? Betul. Walaupun nakal loh ya. Rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Ya, disinilah kita harus menyadari untuk mendapatkan pasangan yang solehah, itu harus diawali dengan berbuat baik dulu kitanya. Kalau kita melakukan hal yang tidak terpuji, kita biasanya lingkungan tidak baik. Besok kalau mendapatkan istri, walaupun ini mulut berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, ini meminta ingin dapat istri solehah, tetapi kenyataannya besok kagak. Dapat istri begitu aja, begundal begitu itu. Karena itu jelas dia akan melalui fase ini loh yang dulu kamu kerjakan, orang tuamu sedih, orang tuamu itu nangis kalau kamu melakukan ini. Tetap ada ujiannya. Tetap ada ujiannya. Nah orang seperti itu nggak ngerti. Nah kegagalan di dalam rumah tangga itu sebenarnya diawali dari dulu. Masa lalunya. Masa lalunya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dia tidak sadar bahwa kalau seseorang itu melakukan perbuatan buruk sekarang beberapa kali, nah dia itu sebenarnya akan menunjukkan masa depannya dia itu kayak sekarang seperti besok. Merencanakan masa depan dengan kelakuannya sendiri. Dengan kelakuan sekarang itu. Makanya kalau tadi Ustadz Sam'ani menceritakan, carilah teman yang bisa mengajak kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Betul. Ya, dekat dengan orang-orang yang soleh. Dekat dengan orang-orang yang ahli sujud lah istilahnya. Betul ya Ustaz ya? Ahli sujud, sering menceritakan sesuatu hal yang baik. Nah ini kita akan ketularan. Nah, orang Jawa itu bilang kita akan ketularan. Ikutan pasti ya, ikutan kok begitu, oh bener. Apalagi diskusinya diskusi yang baik, yang ringan.
Itu pasti kita ngerti, terbuka cara berpikir kita. Nah, pada saat kita itu seperti itu setiap harinya, kita sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, itu mengarahkan rizki kita di depan itu rizki yang baik. Walaupun kita tidak tahu besok di depannya kita itu kayak apa. Nggak akan ngerti. Iya betul. Tetapi dari titik kita ingat bahwa kita itu dekat kepada Allah Ta'ala dengan teman-teman dekat, kemudian ikhtiar kita jalankan, itu akan mendapatkan insya Allah. Nah inilah istilahnya kalau kita itu pernah mendengarkan, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengejar akhirat. Agar dunia kita itu mengikuti. Akhirat itu memang harus kita cari beneran. Dari mulai berteman, teman yang baik. Ya, betul. Dari bicara dengan orang tua, bicara yang penuh hormat. Ya, Kan gitu ya. Kalau ada temen yang kira-kira lagi susah, jangan meledek, jangan mentertawakan. Itu berbuat baik. Kenapa kamu nggak ketertawa? Karena begini-begini. Enggak. Karena teman saya begitu, itu kan dia baru menjalankan takdirnya. Saya nggak boleh mentertawakan. Nah, di titik itu berarti kita ingat sama Allah Ta'ala. Di titik-titik itulah sebenarnya Allah sudah menggariskan. Seseorang atau kita itu digaris Allah. Digaris takdir-takdir yang insya Allah baik. Mudah-mudahan kita bisa memilih. Dan mudah-mudahan ini manfaat. Walaupun agak sulit, tapi mudah-mudahan manfaat. Karena memilih teman ini sama belajar dengan agama. Sulit sekali. Tapi mudah-mudahan kalau kita niatnya baik, mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Sapani, terima kasih. Mudah-mudahan kita dipilihkan teman-teman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik untuk kita di dunia maupun di akhirat dengan kita senantiasa meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik bertemu dengan orang baik, insya Allah ya.